bersama kami di Gelanggang Inspiratif Dispora Beraksi. Kali ini kita kedatangan pemuda berprestasi peraih Medallion of Excellence pada lomba web teknologi di ajang World Skill ASEAN 2025 Filipina. Yuk kita ngobrol sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gelanggang Inspirasi Dispora Beraksi. Salam olahraga. Sahabat, hari ini kita istimewa ya, di studio Dispora Kota Tangerang kita kehadiran putra benteng yang menonjol. Kali ini bukan karena olahraga, tetapi karena teknologinya. Wah, tepuk tangan dulu. Kita sapa dulu kepada sahabat kita Fajril. Wah, nama lengkapnya? Nama saya Fazril Syaferal Hilabi. Oh, namanya keren benar. Kata orang tua artinya apa itu? Saya sendiri nggak tahu. Wah, ini saya nggak pernah tanya soal nama harus saya di tracking ini. Katanya nama bagian dari doa. Wah, siapa tahu memang doanya luar biasa dari orang tua. Jadi anaknya bisa berprestasi luar biasa. Kita kenal Fajri dari sekolahnya dulu di mana? Saya dari SMKN 1 Kota Tangerang. SMA atau SMK Negeri. SMK Negeri. Sahabat, ini alumni SMK Negeri 1 ya. Yang mau melihat ini salah satu alumni SMK Negeri 1 Kota Tangerang ya. Sekarang kuliah di? Saya kuliah di Binus University. Wah, Bina Nusantara. Yang ada di Jakarta atau yang di Alam Sutra? Saya di Jakarta, Kemanggisan. Oh, Kemanggisan ya. Dulu di SMK jurusan apa? Saya di SMK jurusan TJKT, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Atau dulu sih namanya TKJ, Teknik Jaringan Komputer. Tarik jaringan komputer. Iya. Wah, ini yang belum tahu. Ternyata di SMK Negeri 1 ada juga jurusan tarik jaringan. Teknik, Pak. Teknik jaringan. Teknik jaringan komputer. Wah, ini keren. Fajri tinggal di mana, Fajri? Saya sekarang di Kampung Dumpit, Pak. Di Pebuaran. Kelurahan Gandasari, kecamatannya Jatiuwung. Wah, bocah Gandasari ya. Nah, lingkungannya pabrik semua ya. Iya, betul. Lingkungan Gandasari itu industri semua. Kita ingin kenal-kenal. Fajri, boleh diterangkan apa yang ditekuni di jurusan SMK dulu? Di teknik jaringan komputer itu saya belajar bagaimana cara merancang jaringan dan juga bagaimana caranya kita bisa membuat jaringan yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di perusahaan sendiri kan seperti di Dispora ini kan kita membuat jaringannya itu misalnya membuat wifi atau menghubungkan printer ke jaringan agar kita bisa mengaksesnya dari jauh atau dari jaringan tertentu begitu. Wah, simpelnya begini nih ya, yang nanti yang pengen belajar menekuni komputer sekali, bisa masuk SMK Negeri 1 jurusannya itu ya. Iya, betul. Wah, keren. Kita ingin mendengar. Saya sih mendengar sebagian, tapi siapa tahu dari Fajri bisa kita dengar prestasi-prestasi apa saja selama Fajril menggeluti jaringan komputer ini ya yang telah diikuti, apa saja yang pernah diikuti lomba dan apa prestasinya? Selama di SMK itu sebenarnya lomba saya sendiri itu beda dengan jurusan saya sih, Pak. Oh, bisa ya? Alhamdulillah bisa sih. Beda jurusan bisa juara gitu ya? Alhamdulillah. Keren juga ya. Seharusnya di SMK itu bidang lomba saya jurusannya adalah RPL, rekayasa perangkat lunak. Tapi saya sendiri alhamdulillah punya basic di bidang yang saya tekuni ini. Ikut lomba apa di internal dulu? Di SMK itu dulu saya diajak untuk lomba yang namanya lomba kompetensi siswa. Lomba kompetensi siswa sendiri ini seperti OSN, cuma di LKS sendiri itu bidang-bidangnya terdiri dari beberapa bidang yang ada di SMK. Contohnya RPL, TKJ, dan lain-lainnya. Juara juga? Alhamdulillah juara. Ini kalau yang sudah keluar sekolah, apa aja lombanya?
Setelah keluar sekolah di Binus University, saya baru lomba namanya itu World Skill ASEAN di Filipina kemarin. Juara apa di Filipina? Nama medali ini tuh Medallion for Excellence. Semacam medali untuk juara harapan gitu sih Pak. Oh gitu. Alhamdulillah masih dapat juara Ya. harapan. Selama bukan sebelum Filipina, negara yang pernah ikut lomba negara mana aja? Untuk lomba itu baru Filipina sih Pak. Cuma sebelum dari negara Filipina saya ke Korea Selatan untuk belajar tentang bidang lomba tersebut Oh, sebagai persiapan. pakai persiapannya. Iya. Keren ini. Jadi podcast ini tidak hanya mengisi jago-jago olahraga, tapi juga diisi juga pemuda-pemuda dengan talent yang luar biasa. Salah satunya adalah Fajril yang menekuni teknik jaringan komputer. Wah, moga-moga sukses. Selama belajar, kendala-kendala apa yang dihadapi Fajril? Kendala yang paling signifikan itu sebenarnya bosan sih Pak. Karena kita kan selalu di depan layar ya Pak. Nah itu sangat bosan sih Pak. Karena selalu lihat layar, selalu lihat kondisi yang dimana ruangan tersebut. Gak bisa diganti dracin gitu. Sebenarnya bisa aja sih kalau untuk kita hiburan diri sih. Oh gitu ya. Saya sering beberapa kali keluar juga latihan di tempat ramai seperti kafe atau di tempat ramai lainnya. Jadi tidak harus di ruangan tertutup ya. Iya. Oh di kafe ya. Siapa tahu kayak Menteri Keuangan kalau gabut liatnya dracin gitu. Pak, kalau lagi stres, healingnya Bapak biasanya ngapain? Kalau stres, dugaan saya ya. Saya itu nonton drama Cina yang pendek-pendek itu. Oh iya. Itu menghibur sih Pak. Menghibur. Itu menghibur sih. Kadang ceritanya mirip-mirip orang yang kasih tapi tonton aja udah. Tapi Bapak tau gak, Bapak saya kalau lagi stres selalu emang nonton sih. Kalau Bapak tapi nonton Netflix, nonton series Bapak. Oh jadi Bapak juga nonton ya, tapi Yang pendek-pendek. Kalau panjang kan bosan. Iya sih, Waktunya benar. kan pendek. Jadi ini pendek lagi Cina. Tapi justru karena pendek, tapi Bapak nggak sadar, Bapak nontonnya juga lama loh. Ganti. Taunya itu pelarian kita ketika istri bilang, "Kamu nonton Cina terus." Oh iya gue nonton. Saya juga sih kadang. Karena durasinya pendek ya. Iya, Oke. menghemat waktu. Oke, jadi kendalanya karena bosan. Nah, tapi motivasi yang menguatkan Fajrin untuk terus menekuni apa? Saya ingin bisa dapat juara sih Pak. Lebih ke saya sebelumnya belum pernah dapat prestasi sama sekali. Saya berambisi untuk bisa setidaknya dapat satu prestasi dan alhamdulillah dapat beberapa prestasi ternyata. Dan juga saya dapat dukungan dari beberapa senior saya yang udah dapat juara duluan sih Pak. Jadi saya mau untuk legacy saya tuh tetap bisa dapat juara di bidang tersebut lah untuk bisa mengharumkan nama sekolah juga. Memang ada keturunan bapaknya ahli komputer atau siapa? Enggak ada? Nggak ada Pak. Oh, bapak sekarang profesi kerja apa? Bapak saya satpam. Oh. Iya, bapak saya satpam di perusahaan. Saya lupa nama perusahaannya. Di Nakal ini. tekstil. Masa bapaknya kerja di perusahaan mana lupa? Saya lupa Pak. Gak apa-apa. Ya, ibu di rumah. Ibu di rumah. Oke. Udah ngerti. Jadi sahabat, untuk jadi sukses tidak harus melihat orang tuanya profesi komputer terus putranya ahli komputer, tidak. Kemauan menjadi sangat penting ya. Nah, kemauan pengen ahli, pengen tahu, pengen juara ya. Nah, ini dorongan. Ini menginspirasi sahabat anak muda di Kota Tangerang. Nah, sekali lagi kemauan menjadi sangat penting, menjadi modal utama ya. Kak Fajri, ya dalam perjalanan ini kan pasti ada beberapa orang yang mendorong ya, maksudnya menginspirasi, mendorong. Tentunya doa orang tua juga. Betul. Ya. Siapa saja kira-kira orang yang menyemangati Fajri? Yang pertama sih pasti orang tua saya ya Pak. Mereka mendukung secara mental juga, mental, dan juga guru-guru saya yang terutama itu memberikan segalanya untuk bisa saya menjadi juara. Dari mental juga mereka melatih mental saya. Dari materi-materi juga terutama mereka mencarikan materi untuk bisa saya belajar, dan juga dukungan dari sekolah juga sih Pak. Terutama kan untuk di bidang lomba kompetisi ini tuh lumayan butuh tenaga dan juga
Iya, keuangan sih Pak. Support ya. Oke. Sahabat manjada wajada. Jadi dari kesungguhan akan melahirkan sebuah keberhasilan. Nah, jadi sahabat semua, ini ending dari diskusi ini sebetulnya adalah semua bisa dari nol. Bukan hanya Pertamina yang mulai dari nol. Kita berusaha berkarir juga bisa dari nol. Nah, ini contohnya adalah sahabat kita Fajri dengan fasilitas yang terbatas mampu juara event internasional, membawa nama baik Indonesia di kancah dunia internasional. Fajri, ada yang perlu diucapkan nggak? Terima kasih atau ke orang tua tercinta atas supportnya selama ini sehingga Fajri juga bisa juara, bisa berprestasi. Hari ini juga ada di BINUS. Moga-moga beasiswa. Alhamdulillah beasiswa. Oh, beasiswa. Jadi bukan hanya pandai olahraga di Kota Tangerang ini, yang pandai secara akademik, ahli juga dapat beasiswa. Alhamdulillah Fajri. Ada yang perlu diucapkan ke orang tua kami? Silakan. Terutama untuk orang tua saya, terima kasih untuk mama sama papa udah bisa doain untuk nyempetin waktunya untuk mendoakan Fajril supaya bisa menang di segala kompetisi, dan juga terima kasih juga untuk dukungan secara moral dan mentalnya. Oke Fajri. Jangan lama-lama, biasanya terus nangis itu ya. Pagi-pagi saya baru olahraga, jangan nangis ya. Terharu. Sukses selalu sahabat Kota Tangerang. Semoga Fajri menjadi inspirasi. Terakhir Fajri. Orang kan punya cita-cita ya. Iya. Cita-cita terakhir Fajri, apa nih yang pengen diraih bener gitu? Cita-cita saya sekarang itu saya ingin bisa membangun bisnis yang dimana intinya untuk bisa membantu orang-orang untuk bisa belajar teknologi terutama ya Pak, karena di Indonesia sendiri teknologi itu sekarang masih terbatas untuk mengaksesnya. Nah, saya bercita-cita untuk bisa membangun suatu platform yang mana membantu orang-orang untuk belajar teknologi. Wih, keren. Coba kalau semua anak muda Kota Tangerang cita-citanya nggak jadi karyawan, jadi pengusaha semua, pasti maju. Nah, sekali lagi, negara maju bila mana penduduknya banyak yang jadi pengusaha, bukan banyak jadi karyawan. Ya, semoga sukses. Cita-cita Fajri mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu diberikan kesehatan, diberikan petunjuk dan perlindungannya. Amin. Sukses meraih cita-cita dan maslahat dunia akhirat. Amin. Nah, sahabat, itu wawancara kita kecil dan menginspirasi kepada sahabat semua, termasuk pemuda Kota Tangerang, berprestasilah. Karena Dispora juga memfasilitasi bila mana ada pemuda yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik seperti olahraga, insya Allah Dispora ada MOU dengan berbagai universitas. Salah satunya adalah yang ada di Sumarekon, adalah Universitas Pradita University. Jadi sahabat semua bisa kita fasilitasi mendapatkan beasiswa gratis sampai dengan lulus. Semoga semua atlet yang berprestasi bisa menjadi atlet sarjana dan punya masa depan yang gemilang. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fajri. Sama-sama. Ya, sukses selalu. Ya.